إلهية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه رضا الله في رضا الوالدين واحترت الله في سخط الوالدين. Masyarakat muslimah, ibu-ibu yang salat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat curang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir dan merangka menjalankan rutinitas mingguan majelis taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teruslah bersyukur macam manapun keadaan kita, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sedang banyak isen, nah itu sedang tak ada isen, nah itu sedang sakit, nah itu sedang sehat, tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebab orang Cina nak jadi macam awak. Nah, ngaji macam itu banyak orang Cina ngaji macam itu. Apa sebab? Tapi banyak orang waktu dah ada badan sakit. Nah, jadi nak macam mana pun keadaannya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya itu jelas, kalau bersyukur Allah tambah, kalau ingkar kena azab dengan Allah. Nah, hakikat syukur itu macam mana? Kojokan yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang dengan Allah. Kemudian memanfaatkan sesuatu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan rezeki itu maha malaka ila ta'atillah. Segala sesuatu yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, maka itu rezeki. Kalau kini itu dapat soki, tapi tidak menjadikan kita untuk dokok kepada Allah, berarti itu bukan soki untuk kita. Nah, melainkan azab. Nah, segala sesuatu yang dibagi Allah dengan awak, ketika sesuatu itu bisa membawa kita untuk dokok kepada Allah, maka itulah yang dikatakan rezeki. Tapi kini itu dapat sesuatu yang dibagi dengan Allah, tapi membuat awak jauh daripada Allah, itu bukan soki, melainkan azab daripada Allah. Nah, banyak orang kini itu tahu dibagi mobil, dibagi motor, dibagi soki banyak dengan Allah. Tapi bukan menjadikannya lebih dokok dengan Allah, tapi malah menjadikannya jauh daripada Allah. Dibagi kebun dengan Allah, tapi sibuk dengan kebunnya. Dibagi mobil, tapi sibuk dengan mobilnya. Artinya apa? Itu bagian daripada azab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita tidak sadar, kita menganggap itu dari soki daripada Allah. Sementara yang dikatakan soki kita dapat membawa kita taat kepada Allah. Ngapa ada kemasaji air hujan? Nah, tapi kalau punya mobil ada mobil ngapa ada kemasaji air mobil takut kubang, tahu ngeluarnya. Anda baku mau punya suara kok inyulan jadi tahu mobil. Jadi kalau mereka ganti punya mobil punya. Jangan kamu sangka mobil motor yang begitu itu tidak ada ditanya dengan Allah, ditanya dengan Allah. Pernah ada ikut dibawa untuk poin ibadah. Pernah ada dibawa untuk kita poin ke pengajian, poin mau jamaah. Tuh pengajian di Selangor jauh-jauh pakai mobil itu. Pernah ada kita bawa jamaah pengajian. Ketika Allah maka dimulai. Karena apa? Itu kalau bakal ada hisabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bakal ditanya. Makanya orang kaya itu dikatakannya 50 tahun lebih dulu orang miskin itu masuk surga daripada orang kaya. Nah, karena ngapainnya banyak yang nak ditanya. Banyak yang nak ditanya nyong. Ya, tanah kami suwi ada baik. Mana bakal mau tanah ada suwi ada. Ya, sama macam Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu apa ceritanya? Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu siapanya Nabi? Istrinya Nabi.
Kata Siti Aisyah, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf itu kelaknya bakal masuk surga dalam keadaan merangkak. Mangkak masuk surga. Ngapa katanya? Banyaknya notonya, kayunya banyak. Tapi dijawab dengan Abdurrahman bin Auf. Enggak, ambo yang mau punya kok, ambo serahkan kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka Abdurrahman bin Auf tuh ini tetap dulu masuk surga ketimbang yang lain. Ngapa? Ini dermawan. Ini tidak hobi. Sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi yang bani berdoa minta miskin itu cuma ninyo. Kalau manusia kok tak ada yang bani minta miskin, ya Allah minta orang miskin. Minta kayu, minta panjang umur. Ya udah, itu doa setiap sudah sama ya Allah, minta panjang umur, minta moga soki. Ya udah. Ada minta miskin. Minta panjang umur. Kini itu lah 70 tahun, 65 tahun, 60 tahun, 55 tahun. Masih berdoa minta panjang umur. Ada nyanyi itu tentu 70 tahun. Ya Allah minta panjang umur. Tanya nyanyi, nak sampai bapak nyanyi itu. Ya. Jadi nggak sampai umur bapak waktu itu. Iya. Kadang banyak takut mati aku, hubud dunia, cinta dunia, tapi mati. Salah satu sebabnya waktu tapi mati itu karena cinta dengan dunia. Ya kalau lah tua-tua itu lah masuk 60 sekian, umur sekian, ya pasrah lagi. Jangan ada banyak juga cita-cita. Cita-cita nak tanam sawit ko, nak tanam ko. Kailangan dulu. Ngapo? Kan tu anak cucu ngomong. Kadang awak gaduh nasib anak nak sekolah. Kalau mau mati kelak macam mana anakmu nak sekolah? Iya tak? Tanyalah dengan laki awak di rumah salah. Macam mana lah kelak awak mati kelak anakku masih kecil nak sekolah macam mana? Nah, ikut tadi kita kok tak ada yakin dengan Tuhan. Anak itu kan ada sokinya. Ayahnya ada sokinya, umatnya ada sokinya masing-masing. Kadang tu itu yang mau stres. Anak kalau TK, nanti kena nak kuliah. Kelah dulu pikirkan masalah itu. Aduan masalah yang adu agiko, selesai yang adu agiko. Sudah tu bau, yang kedepannya bau pula. Sama macam orang umamu dulu. Ya iyo masih ramu lagi, macam mana bang mana may jodoh. Ya iyo masih ramu lagi. Itu dulu agiko mo. Kan. Kadang yang punya awal tadi. Jadi kau tadi ngapo kalau tapi mati hubud dunia, cinta dunia, tapi meninggalkan dunia. Artinya apa balik-balik lagi hakikat hidup kau tadi tujuan akhirnya tetap mati. Mati kau tadi tidak ada sampai paunya dengan orang itu sakit atau tidak ada sebabnya. Ada orang tu bandingnya mati, mau bandi mati. Tapi kalau nunda waktunya, enggak. Akhirnya mati. Tojun dari lantai sekian empat, waktunya udah mati, lu paling cacing. Nah, kalau mati pasti. Nah, artinya kok tadi mati ke tadi ya. Kita itu cuma menunggu giliran waktu baik. Ketika saatnya balik, kata Allah ya balik. Nah macam apa pun kini itu persiapan untuk anak, rumah, mobil, kau segala macam, siapkan galau-galaunya. Ya ketika saatnya balik, kata Allah balik. Macam mana supaya tidak khawatir kita kok tadi meninggalkan dunia? Kadang khawatir kok macam mana kok macam mana kok. Nah, balik lagi ke kita awal dari lahir. Begitu lahir kita tidak mau apa-apa. Ada yang di sekolah lahir langsung pakai baju? Enggak. Begitu kita balik pun juga kosong. Kita lahir kosong, balik kosong. Tapi dalam pada kekosong tadi ya ibadah tadi yang isi. Ya. Jadi kalau-galanya itu bakal ada ditanya dengan Allah. Kemudian salawat dan salam terlalu kita kirim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, urusan dunia dimudahkan dengan Allah, akhirat diberikan syafaat oleh Rasulullah. Amin. Nak memasuki setiap malam baca salawat sebanyak 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Amalkan itu. Kalau sanggup.
palingan 50 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, yang pertanyaannya macam itu bukan C2 banyak. Nah, apalagi di rombongan-rombongan ambo yang rombongan jantan-jantan banyak. Itu rombongan nganggur kalau tuh. Nah, ya kamu tuh maunya kalau ada izin di rumah, atau mau. Apalagi pasukan itu, pasukan nganggur kalau cepat datang. Lah, sabar baik. Pokoknya itu kamu elok baiklah, ibadah aku dulu elok baiklah, akhlakku dulu waktu semayang. Macam mana? Yang mungkinlah galak karena ngosoki ke tadi. Wa ma min dabatin fil ardi illa wa rizquha. Segala sesuatu yang berjalan dengan pounya dari bumi ko, sokinya itu lebih dijamin dengan Allah. Ada sokiko sebab dilantarkan. Ada sokiko yang sebab ini tidak ada bayar dilantarkan. Ada usaha. Ada yang usaha itu lewat amalan ibadah. Balik lagi kita macam Buya Salik. Buya Salik itu pernah ada awan nampaknya pegawai. Tapi ada besen di kantong. Ngapa? Ikut tadi. Ini tuh usahanya, ikhtiarnya dari mana? Dari amalan ko tadi. Amalan ko tadi. Ini beda dengan awak ko bingapo. Keyakinan awak ko dengan Tuhan ko dari 1% itu paling kalau masalah soki ko ada 30%. Mendak dong lagi dari soki lo. Apalagi yang jagonya jago tinggi lagi. Jam 7 aku jago. Subuh lewat. Ngapu subuh waktu subuh tuh. Ngapu orang Islam kok lebih ketinggalan daripada orang kafir. Orang kafir itu jam 7 pagi nyolong hitung untung. Awak jam 7 pagi baru jago. Orang batak-batak banyak tuh jam 7 pagi nyolong hitung untung, bapu untung kok. Ngapunya jam 3 nyolong tiba di pasau. Awak jam 3 masih tidur. Ya itu tadi kelemahan kita. Jadi soki tadi sama macam sejarahnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu tadi kan. Ya Imam Syafi'i ngatakan soki harus ada usaha. Kata Imam Malik dah. Imam Malik ngatakan soki tidak payah usaha. Soki hanya datang nanti kita tugas kita ibadat. Enggak, guru kan Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Ya. Imam Malik itu punya karang buku Muwatta. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, berdebat berdua. Guru, soki harus apa usaha? Enggak, kata Imam Malik. Akhirnya apa? Ya lah guru, macam itu nak bangkat dulu. Bangkat Imam Syafi'i poin. Kalau jalan jauh, besok sedang manen anggur. Sehingga ada kebun anggur tuh. Tolong orang tuh begawi tak. Kan? Coba kalau mau ada berjalan tadi. Coba kalau mau ada nolong kok. Dah dapat anggur kok tak ada. Dah sudahnya manen, bagi aku anggur, bawa lihat. Bangkatnya nama Imam Malik. Coba guru kalau mau duduk di sikobe tadi dah. Dah dapat anggur. Ayo ang bangkat, yang mau duduk di sikobe tipe deh anggur tambah dah. Baca ya, ambo duduk pada si kata guru deh, tiba orang dan soki gitu. Artinya apa? Ya dua itu, usaha dengan dengan doa, dengan amalan tetap kita jalankan. Nah, ada soki itu yang dilantarkan oleh usaha, ada yang tidak. Ada sebabnya, ada yang tidak. Ya benar daerah kita bagi contohnya macam Buya Saleh, tidak ada pakai apa ya. Duduknya kadang tipunya soki, apa? Amalan ibadahnya beda dengan awak. Ini punya amalan-amalan khusus. Dengan tukannya banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang tu kena ketaatannya kepada orang tuanya. Nah, kadang awak orang iko gara-garanya lah tua, sehingga lupa dengan orang tuanya. Ada sebuah cerita masalah orang berbakti kepada orang tua iko. Suatu ketika ada anak muda. Anak muda tadi bawa umaknya bau baik ke rumah sakit. Oh iya anaknya tadi yang muda, bawa lah umaknya ke rumah sakit. Itu kisah nyata. Tuh tiba di rumah sakit apa masuklah ruang dokter. Sampai ruang dokter apa umakku tadi apa ngamuk di situ. Yang buku-buku dokter kode segaannya, pena-pena dicapaannya, anak di gigi ya, jilbab dibukanya, anak tuh masangkan jilbab. Ditanya dengan ibu dokter tuh, wah anak muda itu apa siapa? Itu rumah ambo. Ini kilo, iya ini kilo. Dari kilo uangnya macam itu kok. Dari ketek ini macam itu. Lah kalau dari ketek macam itu macam mana uang kok bisa lahir? Iyo dulu ambo kok punya datu ambo tadi nikahkan lah rumahmu kok dengan jantan. Jantan kok tadi begitu ambo ke lahir,
Inyo kan ada tanggung jawab lagi ayahnya. Jadi dari dulu ang merawat umawa ko. Dari yang mau ketik merawat umamu. Amo mandikan, amo bagi makannya. Hah? Akhirnya apa? Kini tuh merawat sampai lari ko amo bawa umamu ke rumah sakit, itu emang mau. Sementara nyo gilo, iya nyo gilo. Umaknya gilo. Hah? Kini tuh orang kan tahu umawang gilo nak sampai macam mana pun wang ngato kan itu umawang. Umawang tetap tak tahu kalau wang ko anak wang. Umawang kan gilo. Tak mungkin inyo menganggap wang ko anaknya. Apa jawaban anak muda betul? Betul Bu Dokter, inyo gilo. Inyo tak tahu dengan ambo ko anaknya itu tidak. Tapi Allah tahu kalau ambo ko anak inyo. Hah? Allah tahu kalau ambo ko anak inyo. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Inti daripada ayat apa? Taat kepada orang tua. Walaupun inyo gilo, tetap taat. Jadi apa kata Bu Dokter tadi? Bu Dokter tu nundu nani. Sejauh itu anak muda, ambo nong ceramah-ceramah kau tak pernah masuk ke dalam hati ambo kau. Tapi dengan nasihat yang dikit itu bisa menyentuh ke hatinya tadi. Jadi walaupun nyo gilo, tetapnya menganggap itu umatnya dan diurusnya umatnya tadi. Tapi banyak orang Iko gara-gara ekonominya meningkat, gara-gara nyola tua. Kadang awak orang tua masa loci dengan awak baik. Kadang orang tua sekali tanya, dua kali tanya, apalagi nyola tua, tinggal rumah awak. Hah? Kan galaknya nyanyi dong, tanyo. Kadang deh awak tadi emosi, yang kan nyanyi, oh maaf lah. Iya benar. Sikodak tahu. Sekali dua. Kan kali tanya, kali nyanyi rumah kan. Di rumah aku mulai pikun. Nah, jadi macam mana pun keadaan itu, ikut tadi lah. Soki kita ini bisa jadi dilantarkan lewat ikut ketaatan kita dengan orang tua. Semua macam dibahas sepusang subuh tadi ya. Katanya. Jadi yang mau izin, ambo dia suruh sepusang ngisi subuh tadi. Sudah subuh tadi nomor nampu tuh ngisi lagi. Apa katanya? Sepusang sampaikan, Angiko banyak jantan yang takut dengan bininya, nak mogi ke rumahnya nyubuk. Posannya ambo dengan yang pengaji ibu. Kalau anak masuk surga, dia orang laki awak nak moginya ke sapu, ke rumahnya terutama, tidak boleh nak tanya. Ya kata tadi lah kadang mahal telepon bininya katanya daripada telepon rumahnya. Ya. Itu tadi. Artinya apa? Awak ko napiknya, laki kita napiknya ketika nyala godang. Orang tua itu mandikan awak ko mulai dari lahir sampai lo umur 5 tahun dimandikannya. Dah pernah itu nyanyi. Berapa kali kita ko nyanyi dengannya? Dah pernah nyanyi, ngatur nyanyi. Tapi awak ko kini lah jadi anak lah tua, umat tertinggal dengan awak. Sekali dua nyanyi rumah aku katanya. Nak banyak tanya pula. Ya tak? Kadang dek orang tua kata dia apalah. Sedihnya orang tua tak punya banyak anak. Kemari dah aman, boleh bayar ke rumah anak ko dari sah. Dah aman. Bawa tas ketek tu untuk ketek cik. Nanya ojek ko turun ke siko. Tiba ke siko, tiba dia anak ko. Dapatlah menantu ko tadi yang pelit pula. Yang cewek. Laki ya takut dengan bini. Untuk tiba umat. Mereka bini ni. Lah tiba puluh kan tua lah juga. Tiba puluh kan. Masuklah kamar bini ko tadi. Umat ayah laki itu adalah apa mak? Dah ada apa kabar sehat? Sehat lama muda dan nelpon. Umat aku tadi gara-gara lama muda dan PKP dengan anak tadi makanya bayar walaupun anaknya tadi. Ditelepon tidak apa tidak. Mentala enggak nelpon. Sibuk mah. Mereka kata bini kata kamu kalau tadi nanti isen belum ada.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi nak macam mana pun keadaan awak, nak macam mana pun keadaan orang tua awak, kalau gini tu kan awak lah tua, yang orang tua masih hidup, dan tetap nak macam mana pun walaupun dalam keadaan pikun, tetap itu orang tua awak. Ingat begitu awakku lahir dari dunia bukan dari batu, so lahir keluar dari batu tidak, tapi ada lewat orang tua. Tadilah selangkah di surga, selangkah hidup, selangkah mati ketika melahirkan itu. Kau tadi yang nak di ini. Jadi nak macam mana pun tetap orang tua, tetaplah orang tua awak. Masyaallah muslimah ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi artinya jangan sampai membeda-bedakan antara menantu yang ikut dengan menantu yang ikut. Karena apa tak sama-samanya kalau itu menantu. Kau tadi lah tempat awak kelak lah tu nyandang tas cie, anda kata tu cie, minta antara yang cucung kau kumako. Ngapa? Dah kalau awak masih muda dulu dengan menantu cewek, dengan menantu tak senang baik, kamu salah dia menantu kau tadi. Ada tak? Ya, ada tu kau tadi yang mana ya? Betul. Bocah ada melihat si koyo dah. Ya. Tinya dia urus dia awak tadi lah dalam pada motor tadi lah. Salah lah cuma dia awak. Artinya apa?
Jangan dibeda-bedakan. Nak inyo orang biasa, nak inyo orang berpangkat, inyo orang apa. Tetap sama baik. Nah, kenapa? Kalau kadang tu yang kayu dengan yang sederhana aku. Ketika awak bagian di kasur itu tadi, kira-kira yang ngurus awak tu mau macakap kunci yang di situlah, buang air godang di situlah. Itu yang musim tu apa yang berpangkat yang besen tadi, apa yang galak ke sawah, yang galak gawe sebiasa besok tadi lah. Yang galak besok tadi lah. Awak apa tadi, mumpung masih muda apa tadi yang besok pada sering ngau. Ini berpangkat apa tadi lah. Ketika nyalang ke rumah awak bersambu elonnya. Tapi ketika yang besok tadi nak tiba-tiba tak bonti. Nah, ada terjadi. Nah, jadi ikut tadi awak bakal ketua. Itu sebuah contoh bagi kita. Masyarul muslimah ibu-ibu yang selalu dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Nabi ya, masih di pada bulan-bulan Syawal. Syawal ada namanya puasa Syawal, nama lagi di bulan Syawal. Nah, ada yang mengatakannya pas 30 lagi puasa bulan Ramadan itu sama macam puasa dari 8 bulan. Nama lagi puasa di bulan Syawal itu sama macam dapat setahun sama 2 bulan ke tadi, jadi 10 bulan di bulan Ramadan, 2 bulan di bulan Syawal nama lagi ke tadi. Jadi ke tadi mohon maaf, jangan ambo galak ceramah, jangan galak nih kamu kalau kamu jarang puasa sunat be. Ayo ustaz ni wong puasa nya ada puasa dah. Itu badilah daripada yang orang yang puasa sampai macam tadi pahala setahun ke tadi. Ramadan lagi ikut masa bulan Syawal, pesannya aku peningkatan amal ibadah ketika di bulan Syawal. Allah yang ada di bulan puasa sama macam Allah yang ada di bulan biasa. Nak bulan Ramadan, nak bulan Syawal, Allahnya sama, Tuhannya sama, itulah tugas kita aku meningkatkan ibadah kita sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Karena hakikatnya yang kita kojau di dunia ko sebenarnya ko apa yang kita kojau di dunia ko tidak ada. Kalau tidak lain kita tuh bakal balik. Ibaratnya apa? Kita mantau lagi ko. Mantau gini tuh entah di mana ko mantau. Suatu saat pasti balik kampung. Pasti balik ke dusunnya suatu saat. Nah ikut tadi lah ketika balik ke dusun. Mantau jauh, entah di Mokan, entah di Malaysia, entah di mana. Ketika balik, tak ada mau oleh-oleh dalam dusun tu, malu tak kira-kira. Malu. Itu dah dunia. Sebelum balik tu apa? Boli kola. Tambah lagi yang berposan, tolong titip ko. Nah, malu ketika tak ada bawa apa-apa balik. Ya macam mana kalau balik, mantau daripada alam akhirat ko tadi. Ketika tas kau tadi dah ada isi. Ini baisi. Tapi kau tadi terlalu banyak isinya, mau awal alam. Mau lamu. Di Islam tu bukan melarang awak tu hidup jadi orang kaya, tidak. Islam bukan melarang awak hidup tu punya mobil banyak, tu punya motor banyak. Islam tak melarang. Tak dilarang dengan Islam. Apa Islam tu memang harus kaya. Ngapa harus kaya? Karena nyo nak koi umroh, nyo nak koi haji, nyo nak zakat, nyo nak sarokah, inyo nak infak, inyo nak wakaf, ya. Jadi macam mana kalau inyo tak ada kayu, inyo nak pergi umroh, nak pergi haji. Tapi mohon maaf cakap, jangan sampai pergi umroh setiap bulan, pergi umroh setiap tahun, bangkat tahu umroh, tapi ada ugang rokok awak tu yang kelapawan, ada ugang rokok awak tu anak miskin tu tidak ada sekolah gara-gara tak ada isen belanjonya. Berdosa, ada umroh tahu, tapi kau tadi kalau kau awak terlantar, kau dah kuliah. Haji setiap tahun bangkat. Tapi kau tadi lah, ketika ada yang sekitar awak yang terlantar, awak menjadi dosa bagi awak. Kenapa? Galau-galaunya tanggung jawab awak. Jadi Islam itu tak melarang awak nak hidup kayu ni, tak dilarang dengan Islam. Dianjurkan dengan Islam hidup kayu. Tapi kau tadi Isma syita fa innaka mayyitun.
Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kita cintai, fa innaka mufariquhu, tapi suatu saat kita pasti berpisah dengan yang kita cintai itu. Cintai harta benda, cintailah anak istri laki. Islam melarang enggak? Silakan. Tapi ingat suatu saat fa innaka mufariquhu, suatu saat kamu pasti berpisah dengan yang kita cintai itu. Sayang-sayang apapun dengan laki, sesayang-sayang apapun dengan anak, ketika masuk yang kubur itu, ini udah nak nunggu. Nah, palingnya bersedih itu bilang ketika mau itu masih terbujur kaku di dalam rumah, itu yang nangis. Tapi ketika awak kalau diantarkan ke kuburan, ya sudahlah, balik rumah, ngotanya dengan kecil mulai agak golak-golak dikit. Nah, mulainya golak-golak dikit. Awak yang tinggal di kuburan kau tadi, yang nanggungnya. Yang mantau bangkat Bali ke dusunnya masing-masing. Mulailah sepi rumah tinggal awak tadi. Yang hari itu banyak orang khawatir dak rumah dak sudah. Jangan khawatir kalau rumah dak sudah. Ngapa kalau bakal libin rumah sudah dengan orang. Jangan khawatir kalau rumah dak sudah, karena kalau bakal libin rumah sudah untuk orang. Ya dah. Pas-pasan terasa gitu kan jam sudah umat. Ya. Banyak yang khawatir, ayo malu sudah tak ada. Yang khawatir kalau bakal libin rumah sudah untuk orang. Ya mentok-mentoknya kita tuh bakal kemasuk juga. Ya, kalau bakal kemasuk. Jadi ismasita fa innaka mayyitun, hiduplah sekonda awak macam mana pun hidup, tapi ingat satu saat fa innaka mayyitun, satu saat kita pasti mati. Wa ahdib ma ahbabta fa innaka mufariquhu, silakan cintai apa yang dicintai, tapi suatu saat kita pasti berpisah dengan yang kita cintai itu. Wa mal masita fa innaka majziyun bih, silakan lakukan yang nak kita lakukan di dunia. Fa innaka majziyun bi, suatu saat pasti diminta tanggung jawab dengan yang kita lakukan di atas dunia itu tadi. Artinya apa? Islam tidak melarang cara awak hidup, silakan macam mana pun gaya hidup silakan. Tapi ingat, hidup bakal kembali ke bawah tanah. Kenapa? Sebab kita asalnya dari tanah, makan dari tanah, bakal balik ke tanah. Ketika masuk ke dalam tanah tu, maka muncullah firman Allah Subhanahu wa taala, fa asaddaqa wa akum minas solihin, minta balik ke dunia nak saroka. Nah, kalau dalam sejadah itu disampaikan Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, Rabbana absorna, hariku kamilah nampak, wa sami'na, dan kamilah mendengar, farji'na na'mal solihan, pulangkan kami, balikkan kami ya Allah, na'mal solihan, kami nak beramal soleh. Apalah lagi daya minat terbujur kaku bawah itu tadi, nak balikkan ke dunia dah tukang lagi. Hidup di dunia dulu bukan sombongnya, bukan main. Sombongnya bukan main, tapi ingat suatu saat pasti masuk ke bawah tanah, hilang sombong kau tadi. Ingat, sesombong-sombong apapun hidup di dunia kau pasti masuk ke bawah tanah. Sekayo apapun itu pasti masuk ke bawah tanah. Hidup ada gunanya sombong. Yang nak kita sombongkan hari itu apa? Begitu lahir sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan awak di mata Allah itu cuma ketakwaan itu tadi lah. Yang ceramah belum tentu takwa. Yang baju belum tentu takwa. Yang imam belum tentu takwa. Kadang yang kalah banyak dosa itu yang bercakap banyak. Ngaku banyak cakap. Sementara yang keluar cakap tadi kalau-galunya dihisap dengan Allah. Ma yalfizu min qawli ladayni illa raqibun wa atidun. Apapun yang keluar dari ucapan itu, maka diminta tanggung jawabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo mak Ustaz ceramah-ceramah baik. Yang tadi munculnya pertanyaan mereka mungkar itu kalau-galunya ada catatannya telah di alam akhirat. Jadi kau tadi ingatlah awak, aiko hidup di tanah, jangan nak sombong karena bakal balik masuk ke dalam tanah. Masyaallah muslimah ibu-ibu selalu dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hidup iko sementara dan bakal balik ke kampung halaman yang sesungguhnya, kampung akhirat. Cuman tinggal nunggu giliran baik.
umur itu bukannya bertambah tapi pada berkurang. Kalau ditargetkan Allah hidup 60 tahun, 63 tahun, ya Iko kalau 62 tahun berarti tinggal setahun lagi. Nah, lantas apa yang nak dibangga-banggakan hidup di atas dunia? Sebatas Iko dulu, ada yang ditanya? Oh, dititipnya maknya di peti jompo, sementara anaknya ada beloso, beloso godang ya. Itu tadi orang tuanya anaknya kayu-kayu. Nah, anaknya dititip di peti jompo. Kau tadi lah anak yang tak berterima kasih. Nah, orang Cina tuh ngapunya tuh kayu-kayu. Kalau galak makan di mall-mall itu kalau Cino tuh dibawanya orang tua tuh. Itu tuh umatnya. Ngapunya meyakini ketikanya dimuliakannya umat itu sokinya lancar. Coba lah jangan galak nengok orang Cino tuh kan. Itu yang tua-tua nuwi ya tuh. Makan lah di restoran bayar kemana dibawanya Cino. Tapi waktu itu ya anak ayahku banyak juga dibawa umatnya bayar nak ke Kerinci, nak ke Padang, nak ke mana dibawa. Tapi waktu itu galak tinggal semayang, tak jalan-jalan gitu tadi. Oh nyai kalau tua bangkan, ayo banyak jalan-jalan. Nyai kalau tua milu ya nak boy mandi ke merenang milu, nak boy merenang milu. Semayang tinggal nyai itu tadi. Boy ke muki ayo. Iya. Jadi macam mana ketika orang tua dititip penting coba berdosa. Ketika anak yang tadi ado. Nah, jadi asal jangan awak yang menjadi macam itu. Ya khawatirnya tadi awak tua kelak atau ngai lagi awak titipan anak ke situ. Artinya apa budi baik lah dengan anak menantu itu, jangan pilih kasih dengan anak menantu, yang pilih kasih dengan siapapun. Sama baik kalau-galunya. Ya adil itu tidak mesti sama. Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu. Kata Siko, ada yang ditanya lagi? Nah. Sesuai yang disampaikan aku tadi. Kemudian dengan anak yang mengupah orang tua untuk diasuh oleh orang lain. Kemudian kenapa kalau orang mati itu minta hidup kembali, tidak untuk menambah amal, hanya meminta untuk bersedekah kembali. Oke. Ketika orang tua digaji, suruh orangnya logonya, ya ada pembantunya di rumahnya, anaknya sibuk pegawai, yang tidak jadi masalah. Anaknya sibuk pegawai nyari nafkah, rumah yang tadi ada pembantunya di rumah. Ya ketika awak balik pegawai, awak yang ngurus rumah awak, ya itu. Tapi ketika opo iyo ada orang yang ngasuh di rumah, tidak apa-apa. Sama lah macam punya anak, orang tuanya sibuk pegawai, anaknya ada pembantu di rumah. Tapi kau tadi, jangan anak kau tadi dilope dengan pembantu baik. Sehingga kau banyak anak-anak orang kaya tu, ikutnya lebih doko akrab kepada pembantunya daripada ke orang tuanya. Kenapa orang tuanya sibuk menggawai baik? Sama lah macam awak kau tadi, jangan sampai pembantu kau tadi gelap pembantu lah munu orang tua awak. Kenapa? Nyala lesannya. Tambah lagi bos kau tadi majikannya pelit. Artinya begitu itu awak sibuk bergawe, orang tua ada di rumah, silakan bayar orang untuk mengasuhnya. Ini bagian pegawai misalnya, pegawainya tidak bisa tinggal daripada pegawai itu tadi. Ya, ketikanya kontis itu orang tua tadi terlantar yo, akhirnya makannya di rumah. Ya, nah itu. Kemudian orang mati minta balik idenya nak seroka fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Ngapa? Karena amal sedekah kau tadi lah yang mengalir sampai mati. Kalau semayangnya tidak ada ngalir ketika wajib lah ngalir semayang, ibadah semayang badan. Kalau lah mati ibadah semayang pun tidak ada ngalir lagi. Yang ngalir mana? Ya ibadah seroka kau tadi lah yang dapat meringankan azabnya di alam kubur kau tadi. Itu makanya orang yang ada dalam kubur tu minta balik itu kalau-galonya ngapunya nak seroka. Karena seroka kau tadi lah yang datang tuh kini tuh galak seroka kelopun dengan orang. Seroka kelopun, seroka lope lah dengan orang. Begitu mungkar malaikat kata dia nukul, tahan tak lope, tahan tak kelopun kata dia. Ya itu penahannya. Iya itu penangkisan.
Itu hebat. Suruh kamu pemacu ada country itu lah namanya. Awang kan tadi seroka kadang pilih 30. Dan tadi kan dibahas seputar seroka dengan kerabat yang lebih elok. Banyak awak aliko kayu ugang itu yang mau badik sepadi seorang tuh kayu yang mau badik itu tadi lalat itu tidak elok ngapo disobui ugang cuma dia punya kakak tua kayu kok lalat yo itu ya kok tidak elok. Maka tadi Islam itu ngancurkan seroka yang lebih abdul yang paling pertama apa kepada kerabat dulu kepada keluarga ngapo bisa ngangkat derajat galuh-galuhnya. Jadi ngapo serok ugang moti itu minta balik itu tidak seroka karena ibadahnya tahu ngalir. Kalau semayang, puasa, zakat cuman sebatas dari dunia kok tadi lah ibadah tuh. Tapi ketika nyala mati ibadah semayang puasa kok kan tidak bisa lagi. Tapi seroka kok tadi tetap ngalir. Makanya ketika ada ko masih hidup dari dunia, apa banyak lah yang lapu, apa banyak lah yang busuk atau banyak lah untuk hari isu. Yakin banyak untuk hari isu. Banyak ada yang busuk, apa banyak ada yang lapu, apa banyak ada untuk hari isu. Banyak ada yang busuk. Banyak untuk busuk. Untuk hari isu itu mana? Ya itu tadi lah balik ke diri kita pribadi masing-masing. Jadilah taat 2.000, jadilah saling ikhlas. Ya ngapain nak 2.000 saya? Kalau bisa 10.000 ya, tinggi ikhlas. Ikut dari zaman TNP saya 2.000 lah seroka sampai ikut 2.000 ya masuk kota amal. Mohon maaf lah kalau ada mangkuk-mangkuk ke jalan, 2.000 lebih masuk akal. Bukan tak boleh ya. Tapi adab kita dengan Tuhan pun ada. Kita dibogisen 1 juta. Iko seandainya gini tuh. Iko seandainya dibilang isen 1 juta. Kira-kira 1 juta aku itu apa tahu? Ada yang hobi jelakan. Beli jelaka, beli bolu. Ya itu kan yang tak pikir. Iko mau seandainya bau ko berandai-andai nak beli ko. Ado dawa selikan andai lebih sengolah nak seroka. Nah, yang ada dalam cita-cita itu nak mau baju laga, nak mau seluk, nak mau seroka ada ado terselip dalam tu. Iko baru berandai-andai. Macam mana kalau ada pe? Sama lo macam ganti-ganti air tak bumin kayu macam ugang tu ha. Setiap pagi seroka. Seroka subuh. Oh, lo itu cakap awak pun masih miskin gini ya. Min awala kayu so beda lagi acara. Ngabo? Yes, makanya kalau bos pahat mengatakan seroka tuh yang banyak tuh miskin. Ketika masih miskin serokanya banyak-banyak. Ketika punya isen 10.000, itu 50%. Punya isen 10.000, 5.000 masuk ke wakaf, 5.000 untuk awak. Ya lah. Punya isen 1, 50 masuk ke wakaf, 50 untuk awak. Kini coba punya isen 10 juta, 5 juta kota wakaf, 5 juta tawa. Sanggup tak? Itu 50% itu tadi. Iya tak? Iya kan? 50% baik serokah apa tadi? Ya kau tadi ngapa ditekankan serokah? Ikut tadi lah untuk yang menahan awak di alam kubur kau tadi. Ini serokah apa tadi tidak mesti isen. Ya kalau punya isen. Serokah apa tadi apa? Muik sumur terulang. Selagi ayunya ngalir tuh awak maka masih dapat manfaatnya. Muik bonda ayu. Kadang banyak di dusun kau banyak ada pesapun di rumah tu kadang-kadang bonda ayu lah. Lewat di kolam mana tu. Ya, dibosin buat jalan. Ketika buat jalan kau tadi selagi ayu itu ngalir walaupun compernya tetap pahala tu dapat dengan awak. Itu kemudian buat jalan bukan nak lewat. Jika ada boleh tanya, aitan kalau orang mandi yang nggak sekolah cuma orang pedoso, indah. Banyaklah manfaatnya daripada mudorotnya. Jadi bukan mesti yang terputus, cuman amal anak soleh mendoakan, ilmu bermanfaat sudah kau jariah. Ya kau tadi nanam batang, ketika batang itu dimakan dengan binatang-binatang, kulit makan buahnya, makan daun, dapat pahala dak yang nanam itu, dapat pahala. Kurang botol dua di bawah tu, dapat pahala.
Ikut dah batang degan puyang, bahkan batang puyang, batang degan nyai lah tiba tahu bang kalau nah aku tadi yang ada lo. Artinya aku amal jariah aku tadi selagi itu nak ngalir untuk serokawa alam kubur aku tadi lah macam-macamnya banyak dan mesti isen. Ya, kalau punya isen, isen. Ketika punya tenaga. Bang pegawai di masjid ini tuh, buat layu tuh bang pegawai itu amal jariah. Itu yang dapat lakukan itu. Tidak apa-apa. Banyak Nah. udah semayang pada selok. Dado semayang pada seroka. Nah, macam mana tuh tergantung. Karena apa? Kuncinya dah ada. Kuncinya di semayang dulu. Nah, ini mau rukun Islam tuh kalau galonya 3 bisa dibatalkan, 2 tidak bisa. Ugang tidak ada nyanyi haji ketika tidak mampu, maka tidak berdosa. Ugang tidak ada berzakat ketika tidak ada mampu, maka tidak berdosa. Tidak ada nak zakat dah. Ugang tidak ada poso ketika tidak ada poso, maka tidak berdosa. Poso bulan Ramadan tak ada tolok sakit musafir kodo. Ngodo tak tolok juga tak sakit ikut laparannya. Ya sudah bayar pedia. Bayar pedia tak bisa tak satu tidaknya nanti bayu. Maka gugur kewajiban posonya tadi. Tapi kalau semayang tidak bisa digugurkan kewajibannya. 2 itu syahadat dengan semayang tidak bisa digugurkan kewajibannya. 3 itu bisa digugurkan kewajibannya. Haji bagi yang mampu. Zakat kalau ada yang nak dizakatkan. Kalau satu tidak yang nak zakatkan, hilang kewajiban. Poso itu bagi yang mampu. Mampu tidak bayar pedia tidak mampu juga bayar pedia. Makan dan Senin Kamis. Macam mana bayar pedia? Ya gugur kewajibannya. Tapi 2 pun tidak bisa digagalkan. Ajin seroka banyak memang di dusun. Seroka ajin, tapi semayang tidak, ya percuma, ngantung bantu tadi. Ini nak masuk rumah itu tidak bisa, apa kuncinya tidak ada. As-sholatu miftahul ibadah. Semayang itu kuncinya ibadah. Pegang kuncinya dulu, baru masuk yang lainnya. Pegang kunci rumah itu, buka rumah itu, baru bisa masuk. Ibaratnya kalau tadi seroka nak masuk, ya semayang dulu. Tapi yang punya cuma-cuma enggak. Ketika semayang selalu timu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi posannya bagian seroka jangan sampai pahalonya hilang. Jangan sampai pahalonya abi. Bisa seroka itu pahalonya abi gara-gara ngapa bau ungki-ungki. Sama macam batu putih licin dan itu ada debu hujan robek. Abi galau-galaunya itu. Ibaratnya macam itu Al-Qur'an sampaikan. Batu godang dan itu ada debu sudah tu hujan lobek kira-kira ada tak debu tu lokek lagi dah Ya bukan mungkin bisa sejarah be. iya sama otot baik lah Sejarah wah tek saya nak buat panatan buat dia wah. kalau dia muncul kelas Dia dadonya selingau dia. nah dia kata dia tu nggak mau dari situ. Jadi kata dia lah, hati kita di ikhlas kata dia dah ada. Munculnya ikhlas kata dia apa? Ya ikhlas itu ibaratnya mohon maaf cakap. Ikhlas itu kata kiai ini loh, ibaratnya jorok kok. Sudah makan yang lemak, ikan mahal, ayam mahal di restoran mewah. Pernah dawan ahadnya dalam paus. Nah, ketika nyata buang ke WC, ada dawan ngingik-ngingiknya lagi. Ibaratnya ikhlas itu macam itu. Ketika sudah terbuang sudah. Itu ibaratnya. Nah. Ya aku tadi jangan ketika diungki ya hilang pahalanya. Banyak kok minta gambar nolong boleh nama tuh orang jadi. Minta gambar nolong uti cabai masuk pinggan ada jadi. Ikut nak boleh ya. Pokok ketika nak bergawe lain semampu awak. Jangan mudah menjadi kelak di kemudian hari bersobui-sobui loti yang dapat pahalo dak dapat isen api. Jadi kau tadi capek-capek istighfar, banyak istighfar. Nah, sama lah macam poso kan kata sebusan. Sesunat. Kanti bertanya ida awal nak mau poso itu, mau solat. Itu berosu ya. Sampai tak masuk dek, jajan makan mau sampai nak poso nak makan. Ya kalau orang sudah soleh jadi masalah. Nah, itu tadi dari barang ngotang-ngotangnya, mau kosoi kan? Itu dah welo. Bukan mau tanya ida awal ni dia dewe orang tu koso, enggak boleh ya. Jadi
Itu yang sampai serokah kau tadi bongki-bongki, yang sampai kalau bisa dengan tangan kanan bongki, tangan kiri kau dak kabau. Itu kan sebenarnya. So, akhirnya jangan diumumkan tadi, ya diumumkan apa-apa, asal motivasi ulang. Tapi kalau tadi cukup dari hamba Allah, itu kan galak tuh hamba Allah. Kalau Mas Haji itu, serokah 5 juta, dari aku hamba Allah. Bukan sama yang Jumat, yang aku panitia mengumumkan dari siano sekian, hamba Allah sekian. Yang aku hamba Allah pambu pak. Itulah muncul sombong. Iya, hamba Allah pambu. Ibu godang hati ini ada ujub, ada sombong. Itu beda. Ujub itu inyo bangga dengan diri dewi tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Walaupun ada diungkapkan. Iya loh. Intinya kau tadi ujubnya muncul ujubnya. Tadi urusan awak dengan Allah. Kalau sombong itu nyapo, ini memamerkan punyanya di hadapan orang lain. Kalau ujub tadi, ini cukup tadi dewek lah. Artinya kok kelebihannya tadi cuma untuknya dewek lah, bangga diri dewek. Kalau sombong itu bangga dengan orang lain. Itu sombong juga. Nah, tapi yang obvious, tapi kamu kalau hobi yang selalu kamu main soji itu minta baca yasin dong, dipikir-pikir. Maksudnya pikir-pikir, jangan dari puyang awak sagi sampai karena awak sobi ngalu almarhumah soroka itu 1.000. Kau penitia soroka 1.000, selalu baca yasin. Lapormu buku itu tak keluarga kalau itu nyibuan penitia awak soji ben. Aku dapat yang duit jam tu sampai yo. Yo seimbang lah isi amplop tadi dengan yang namu almarhum tadi. So kada sa timu dari yang tadi so aku sampai kana ring ka. Konmu buku itu sama tuh anak tuh keluarga. So kada sa timu nyibuan panitia sama soji lah. Macam sesuai. Kan sen ibu kok kan dia nak seroka. Aku tak gitu yo. Dan anak aku Budi misalnya kan hubungan yang anak kedua tuh tahu lama-lama minta jawab dia dah. Iya. Aku mau dicoba tapi aku kumpul karena kan ini kan untuk apa bersama. Nengok sakit lah. Ya makanya ketika punya persatuan tuh, isian persatuan tuh kalau bisa tidak usah dipinjam-pinjamkan kecuali nyawa nak bakat. Jangan pinjam. Tuh. Setelah sampai kau tadi kang ini minta lagi deh. Yang kedua kan langkah lagi ya. Kan saya kasih yang nanti ini kan untuk apa persatuan. Nah terus? Setelah sampainya tadi minta. Jadi itu apa isian yang dipinta itu apa? Untuk oh jadi itu dibagikan masing-masing. Dan yang kami tadi untuk ada misalnya ada sakit, betul. aku ya orang yang beli umroh di Bogi, tapi ada yang untuk yang diatur salah satu jemaah ada yang minta kumpul lagi kerjanya penting, SMK hitung. Wah ini mulia lah macam. Nah, ketika kesepakatan awalnya macam mana isen betul gunanya untuk apa? Itu makanya ada perjanjian awal dari masuk. Jangan isen kas betul deh. Ngambil masing-masing sama lah nabung aja dia. Macam misalnya apa misalnya nak korban kan. Ya betul deh nyebuan ketua AB jadi kan. Nah, jadi tidak usah. Mungkin tergantung perjanjian awal dari awal itu macam mana isen kebunuhnya untuk apa. Ya itu tadi. Akhirnya perempuannya ketua aja kalau akhirnya. Masyarakat sawer di atas panggung misalnya. Sedekah sawer. Orang biduan nyanyi sawer ada seroka. Cair seroka itu bermanfaat ke orang. Kini orang nyanyi itu bisa sawer ke orang. Ada orang ngaji, orang ceramah itu sawer kan? Enggak ada. Itu tadi kalau daerah sitetnya anak yatim. Nah, kalau daerah awak enggak. Sama sanggup orang ngantar artis sekian juta untuk marhaban untuk boleh anaknya sekian juta. Giliran kami tabligh akbar ngajak orang masuk surga ditengok lagi dah proposal kami.
Nah, ayo kalau ada urusan kami, ada urusan PT-PT ya. Dengan sakit hati awak tuh. Nyatar artis sanggup, nyatar organ sanggup, ketika minta wakaf untuk ngajak orang masuk surga, dan tidak maju. Nah, macam itu, tak tahu kelak tuh. Wah, tolong tak, anakmu kemasukan. Wah, tolong tak, minta tolong Ustaz yo. Tolong tak, macam mana kau bagi asin bawa. Giliran kami minta bantuan, itu ulang kata-kata. Nah, artinya apa? Ya memang boleh. Kayak tadi. Artinya apa? Awak yang ngaji bedakan dengan orang yang tidak ngaji. Nah, ketika orang datang ke mawa, jangan sampai orang itu poinnya kosong. Dapat sibuk-sibuk. Yang penting jangan sampai orang tadi kosong. Itu cakap yang dapat. Nah, itu banyak orang yang tak ada beres. Termasuk ustaz-ustaz yang ada beres. Yang boleh yang ceramah itu ustaz deh. Ustaz yang boleh yang ceramah itu. Pernah kami sebari Ramadan di Parangtungkai. Kami datang mau 3 orang ustaz, 3 orang ustaz. Tapi ceramahnya kontak-kontak, inti-intinya baik. 10 menit sebari Ramadan. Sudah tarawih kami pengajian. Nah, sudah mengisi musuh budak mudoko. Karena meniatkan supaya yang mudoko tampil. Nah, sudah yang kedua, pas masuk ceramah yang ketiga, kata ustaz tuh ajadilah sudahlah. Ayo malam teh. Belum kaman-kaman ayo malam. Yang nyetok kami itu siapa ustaz. Jadi yang boleh itu dengan ceramah itu Ustaz, bukan mana orang awak sekolah. Iya. Ustaz yang ada di larang. Sampai kami bantah, nek kan yang jangan mau bawa tuh nampak be sabar tuh. Nampak be ke pihak tuh, jangan mau sangkuan tuh sabar lu. Untung mau coba menjawab, sudahlah. Itu kan kami ngadakan acara air, jadilah budak seorang kita di ceramah. Nah, jadi ceramah kan Pak Ayi bau jam 9 lewat dikit. Nah, cukup kalau jadi pernah kejadian suatu ketika ugang tadarus sama soji dilarang ugang alau ibunya ugang tidur ini lama jawab itu yang organ tunggal sampai subuh nah do kamu togaran ay takut nang maga tangannya Pak kamu pikir dalam soji kok di sana nganan ugang itu aku enggak lagi. Kamu pikir ugang-ugang dalam musuh ini bisa mengugang? Bisa. Nah, artinya apa? Ketika jalan kau tadi mengajak awak masuk ke dalam surga, lawan jauhan baiklah. Ya tak? Tuh ya baiklah. Ketika jalan kau tadi benar. Kecuali jalan orang kau tadi lah ngajak nyelipang ya wajar. Wah bantah. Masyarakat muslimah ibu-ibu selalu memberikan Allah SWT. Jadi itu artinya apa? Jadikan dunia itu anggap sementara kita bakal balik kelak jadi banyak-banyak serokah yang bisa nolong di alam kubur. Masyarakat muslimah rahimakumullah, mungkin kalau dulu tidak sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan dan ada masuk untuk menggurui mengajarkan tapi cuma menyampaikan pesan-pesan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah, amin, dan dapat mengucapkan kalimat akhir kalam kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Tolong doakan rombongan kami supaya bisa istiqomah. Kemudian sekali mengundang kalau tanggal 27 kelak ada safari dakwah di masuk di istiqomah. Itu sekaliannya galang dana untuk Palestina di situ. Itu penceramahnya Ustadz Kembar dari Jakarta. Ini kombau, tapi seorang yang datang kombalnya lagi ke umroh. Jadi yang tipe itu seorang yang yo, yang nanti beda tipis lah dengan ambulan. Yo, Isa Kembar tuh. Insya Allah tanggal 27 sudah Isa. Tanggal 27 kok kelak. Jadinya sekalian bawa galang dana untuk Palestina. Yo, sisihkanlah seluruh kawa untuk situ. Tak 10.000, tak apa kemampuan awak kelak. Jangan sampai kosong bayi uang itu. Jadi kami sekalian undang kona resmi sama-sama kita ramaikan di situ majelis taklim. Mudah-mudahan acaranya lancar. Hadanallahu wa iyyakum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ala alihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan